Saudaraku yang terkasih, apa kabar semuanya? Pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema, pikul salib dalam keluarga. Oke, mari kita buka dengan pantun dulu ya. Masak nasi sambil nyanyi lagu, cakep. Tiba-tiba gosong baunya kenceng, gak cakep. Kalau hidup rumah tanggamu 1000 ragu, tenang, Yesus juga tinggal di rumah yang berantakan. Salam semuanya. Siapa di sini yang punya keluarga sempurna? Kalau ada boleh angkat tangan. Nanti kita doakan biar cepat sadar. Karena sejujurnya tidak ada keluarga tanpa salib. Bedanya cuma satu. Ada yang ngeluh sambil memikulnya, ada yang tersenyum sambil memeluknya. Salib itu dimulai dari rumah. Kadang kita pikir salib itu cuma penderitaan besar. Padahal salib itu mulai dari hal kecil di rumah. Waktu suami lupa tanggal ulang tahun istri, itu salib. Waktu anak remaja mulai lebih tahu dari Google, itu salib. Waktu listrik mati pas mau masak dan semua salahin mama, itu salib. Tapi disitulah Tuhan hadir, saudaraku. Dia enggak katakan hindari salib itu. Dia malah mengatakan pikul salibmu setiap hari. Ingat Lukas 9 ayat 23. Bahkan kalau salibnya bernama suamimu yang cuek, anakmu yang bandel, atau ibu mertuamu yang cerewet tapi penuh kasih. Jadi keluarga itu sama dengan sekolah kasih, bukan hotel bahagia. Banyak yang pikir keluarga itu tempat istirahat, padahal keluarga itu tempat latihan kasih dan kesabaran. Kalau mau ke surga, kursusnya dimulai dari ruang tamu. Belajar sabar dari anak kecil yang suka tumpahin susu. Belajar mengampuni dari pasangan yang salah ngomong. Belajar rendah hati dari orang tua yang tetap mendoakan meski disakiti. Apa yang dikatakan Santo Yohanes Paulus II, ya, keluarga adalah gereja kecil, tempat setiap anggota belajar memikul salib satu sama lain dalam kasih. Dan jangan heran kalau rumahmu kadang terasa kayak taman Getsemani mini, karena disitulah kasih diuji dan iman disempurnakan. Salib itu bernama suami, istri, anak tentu. Mari kita jujur ya, dalam keluarga kita kadang salib kita bukan di luar rumah tapi di dalam rumah. Suami mengatakan aku kepala keluarga, tapi lupa kalau kepala juga harus mikir dan mendengar. Istri katakan aku tulang rusuk, tapi kadang tulangnya suka nusuk. Anak mengatakan aku generasi digital, tapi lupa password wifi sendiri. Lucu tapi benar, setiap hubungan dalam keluarga mengandung salib. Karena di situ ada perbedaan karakter, ego, dan kehendak. Tapi Yesus menunjukkan salib bukan tempat dendam, tapi tempat pengampunan. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu kata Yesus. Coba bayangkan kalau setiap hari bertengkar kita bisa mengatakan seperti yang dikatakan Yesus ya, yang dikatakan Yesus itu, dan bukan mengatakan ya Bapa hancurkan mereka. Pikul bersama, bukan sendirian. Satu hal penting, Yesus jatuh 3 kali di jalan salib, tapi dia tidak pernah sendirian. Ada Simon dari Kirene yang membantu. Artinya dalam keluarga pikul salib itu kerja tim. Saat satu lemah, yang lain menguatkan. Yang satu jatuh, yang lain mengangkat. Saat semua lelah, Yesus jadi kekuatannya. Kalau keluarga saling menopang, salib pun jadi lebih ringan. Kalau semua saling ego, bahkan sendok jatuh pun bisa jadi perang dunia ketiga. Salib melahirkan kebangkitan, teman-teman. Oke. Yesus memikul salib bukan untuk berakhir di Golgota, bukan, tapi untuk membuka surga.
Begitu juga dengan kita, keluarga yang rela memikul salib akan menemukan sukacita yang luar biasa yang sejati. Setelah air mata ada pelukan, setelah debat ada pengertian, setelah sabar ada berkat. Jadi keluarga yang melewati penderitaan bersama jadi kuat karena mereka belajar bahwa kasih itu bukan kata manis, tapi hasil yang dihidupi setiap hari. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam dari perantauan.